Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfawaidah Dusuda dengan NIM 045. Di sini saya akan menyampaikan ulang isi dari buku Suhino pada bab 8, yaitu tentang susunan negara. Maksud pembicaraan mengenai susunan negara ini ialah akan membicarakan bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk negara, yaitu yang pertama negara yang bersusunan tunggal atau yang biasa disebut negara kesatuan, yang kedua negara yang susunannya jamak atau yang biasa disebut negara federasi. Yang pertama tentang negara kesatuan dapat pula disebut negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya meruanglah susunan bersifat tunggal. Maksudnya negara kesatuan ini adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah. Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta ilmu negara pada permulaan perkembangannya, yaitu dari zaman purba, zaman kuma, zaman abad pertengahan, dan zaman Renaissance. Kemudian memasuki zaman hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut dan masih dilakukan asas sentralisasi dan asas konsentrasi. Kedua asas ini secara singkat pengertiannya dapatlah dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat. Yang kedua, asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta usaha pemerintah itu dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang disebut pemerintah pusat maupun yang ada di daerah. Memang sesungguhnya telah dimasuki abad perkembangan hukum alam abad ke-17 dan 18, lahir dari berkembangnya usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara yang antara lain dilakukan oleh yang pertama John Locke dengan ajaran hak asasi manusia, yang kedua Montesquieu dengan ajaran trias politika, yang ketiga J.J. Rawls dengan ajarannya kedaulatan rakyat, yang keempat Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum, dan yang kelima, Maurence Duverger dengan ajaran pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Hal-hal yang dilakukan oleh para pemikiran besar tentang negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk dapat membantai kekuasaan para penguasa tersebut ternyata baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan penguasa, karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara kekuasaan para penguasa itu masih tetap bersifat absolut. Sementara itu, setelah negara di dunia mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka menyelenggarakan pemerintah di daerah, yaitu melimpah wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dalam perkembangan sampai dewasa ini, pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan berbagai wilayah negara dalam wilayah administrasi beserta pemerintah wilayahnya. Dalam perkembangannya lebih lanjut di beberapa negara, di samping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dan pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atas kepada daerah otonom menjadi urusan rumah tangga. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang lahir atau dibentuk di daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengantar dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, daerah otonom itu memiliki otonomi daerah, yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri pokok daerah otonom adalah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang
representatif yang dapat pula disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Bundesrat. Dalam pelaksanaannya dapat pula dilakukan kombinasi yang pertama sentralisasi dan konsentralisasi, yang kedua dekonsentralisasi dan sentralisasi, yang ketiga dekonsentralisasi dan desentralisasi. Bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantu sehingga kombinasi menjadi yang keempat dekonsentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantu. Tugas pembantu adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Asas dekonsentrasi asas desentralisasi dan asas tugas pembantu dewan ini pada umumnya dilaksanakan di negara kesatuan yang mendapatkan sebutan negara kesatuan, yang didekonsentrasi, didesentralisasi, dan dilengkapi dengan tugas pembantuan. Yang kedua, negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Tetapi kemudian karena suatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Namun di samping itu, negara-negara saling menggabungkan diri tersebut yang kemudian disebut negara bagian masih ingin mempunyai urusan pemerintah dan wewenang yang dapat diatur dan diurus sendiri, di samping urusan pemerintah yang akan diatur dan diurus bersama oleh ikatan kerjasamanya tersebut. Ikatan kerjasama negara tersebut yang kemudian disebut negara federasi memiliki undang-undang dasar dan pemerintah pusat yang disebut pemerintah gabungan atau pemerintah federasi. Dengan demikian, dalam negara federasi ini ada yang pertama, dua macam negara, yaitu negara federasi dan negara gabungan dan negara bagian. Yang kedua, ada dua macam pemerintah, yaitu pemerintah negara federasi dan pemerintah negara gabungan. Yang ketiga, ada dua macam undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar negara federasi dan undang-undang dasar masing-masing negara bagian. Yang keempat, negara di dalam negara, yaitu bahwa negara bagian itu berada di dalam negara federasi. Yang kelima, dua macam urusan pemerintah, yaitu urusan pemerintah yang pokok dari yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bagian. Jadi yang diatur dan diurus di dalam bersama oleh pemerintah federasi itu pada prinsipnya adalah urusan pokok yang menentukan hidup matinya negara federasi tersebut, diatur dan diurus oleh pemerintah federasi dengan maksud agar ada kesatuan, baik dalam hal pengaturannya maupun dalam hal pelaksanaannya serta penyelenggaraannya. Sedangkan urusan selebihnya, maksud yang tidak diatur dan diurus secara bersamaan, masih tetap menjadi wewenang pemerintah negara bagian untuk mengatur dan mengurusnya. Maka tetaplah kiranya apabila Diki menggambarkan negara federasi itu sebagai suatu perakalan untuk mengadakan suatu perpaduan antara kesatuan atau ikatan dan kekuasaan nasional, dengan pengertian bahwa negara nasional atau negara bagian itu masih tetap memiliki hak serta wewenangnya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa negara federasi itu pada hakikatnya adalah suatu ikatan kerjasama dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antara negara yang saling menggabungkan diri tersebut dengan tujuan agar kepentingan bersama mereka dapat tercapai. Di samping itu, negara bagian masih tetap memiliki hak kenegaraan, bahkan kedaulatannya. Suatu ikatan kerjasama itu dapat bersifat erat tetapi dapat pula bersifat agak renggang, yang hampir menyerupai perjanjian multilateral, karena pada hakikatnya hubungan antar negara bagian dalam negara federasi itu pada prinsipnya berdasarkan perjanjian saja, yang pada suatu saat dapat saja diputuskan, dalam arti bahwa negara bagian itu keluar dari ikatan kerjasama atau negara federasinya. Dengan demikian
terputus pula hubungan antar negara bagian ini dengan negara federasi. Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antar pemerintah negara federasi dengan pemerintahan negara bagian tersebut, maka negara federasi itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu negara serikat dan perserikatan negara. Mengenai perbedaan antar negara serikat dengan perserikatan negara, telah ada beberapa ahli besar tentang negara dan hukum yang mengemukakan pendapatnya dengan kriteria masing-masing sehingga mereka mencapai hasil atau suatu kesimpulan yang berbeda pula. Hal ini yang menyebabkan adanya kekayaan ajaran atau teori dalam pemikiran tentang negara dan hukum. Yang ketiga, perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara menurut George Schelling. Menurut beliau, perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara tersebut lama sudah Schelling meninjau dari berbagai sudut untuk mencari perbedaan tersebut, dan kiranya beliau sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan pendapat bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme yang mempunyai kehendak atau kemauan yang kemudian menjelma dalam bentuk yang konkret berupa peraturan negara atau undang-undang atau hukum. Jadi hukum adalah merupakan penjelmaan dari kehendak negara, dengan demikian negaralah yang berdaulat. Sekarang persoalannya di dalam negara federal itu ada pada siapakah kedaulatan itu, ada pada negara federal atau pada negara bagian. Inilah kriteria Schelling di dalam membedakan antara negara serikat dengan perserikatan negara tersebut. Apabila kedaulatan itu ada pada negara federal, ya jadi yang memegang kedaulatan itu adalah pemerintah federal atau pemerintah gabungannya, maka negara federal itu disebut negara serikat. Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada negara bagian, maka negara federal yang demikian ini disebut perserikatan negara. Jadi seakan-akan sudah tegas, tinggal melihat saja ada pada siapakah kedaulatan itu, ada pada negara federal ataukah ada pada negara bagian. Tetapi meskipun demikian, kiranya Kranebung memberatkan menerima pendapat Schelling tersebut dan mengajukan kelemahan pendapat Schelling tersebut sebagai berikut. Fungsi atau kekuasaan itu tidak hanya diserahkan kepada satu orang saja, tetapi kadang diserahkan kepada dua atau lebih orang. Ajaran Trias Politica Montesquieu kiranya hanya mungkin dapat dilaksanakan secara konsekuen pada negara hukum dalam pengertian sempit seperti yang pernah dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Friedrich, yaitu negara di mana tugasnya itu hanya membuat serta mempertahankan hukum negara lain, tidak negara yang masyarakat dipisahkan sama sekali. Negara tidak boleh menguasai soal kemasyarakatan, terutama soal perekonomian. Hal demikian kiranya sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu, yaitu sedang berkembangnya aliran liberalisme, di mana berlakunya asas Laissez-aller, negara hanya melindungi golongan yang berkuasa saja. Tetapi dalam negara hukum modern pada abad ke-20, tugas pemerintah negara adalah sangat luas, yaitu mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian, negara hukum modern disebut juga welfare state, dan dalam hal ini banyak tugas yang dahulu dipegang oleh partikular sekarang diambil alih oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, tugas pemerintah atau negara semakin luas. Menurut istilah Dr. Leonard, dalam hal ini pemerintah disertai tugas Bestuurslaging, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, Bestuurslaging menjadi tugas pemerintah pada negara bukan modern. Dan ini merupakan ciri daripada adanya welfare state, dan dalam hal ini yaitu agar pemerintah dapat melakukan apa saja demi kesejahteraan rakyat, maka pemerintah memerlukan kemerdekaan untuk berbuat atas inisial sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting. Penyelesaian belum ada karena belum dibuat atau dikeluarkan oleh badan perundang-undangan, maka dalam hal ini pemerintah sendirilah yang memuat peraturan
kemerdekaan pemerintah seperti diuraikan di atas disebut Freies Enhancement Jerman atau Pourvoirie de Christian Prancis. Yang keempat, klasifikasi negara menurut Sir John A.R. Marriott. Beliau adalah seorang sarjana Inggris. Ajaran beliau dapat kita ketahui dalam bukunya yang berjudul The Machines of the Modern State. Dalam buku tersebut, beliau mengkritik klasifikasi Aristoteles oleh karena menurut beliau klasifikasi Aristoteles tersebut ada dua, yaitu absolut. Fase ini menunjukkan pada zaman raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Yang kedua, relatif. Fase ini menunjukkan pada zaman modern di mana kedaulatan negara yang satu adalah relatif apabila dihadapkan dengan kedaulatan negara ini yang lain dalam lapangan internasional. Menurut hemat saya, pendapat Kranebung tersebut di atas yaitu yang menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak dapat dipakai sebagai kriteria di dalam membedakan antara negara serikat dengan perserikatan negara. Seperti pada pendapat Schelling tersebut, karena pengertian kedaulatan itu masih kabur. Itu adalah benar dalam arti bahwa terhadap istilah kedaulatan itu belum ada kesatuan pendapat, dan nyatanya memang demikian. Misalnya saja pengertian kedaulatan dari Schelling itu sendiri sudah berbeda dengan pengertian kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin. Tetapi itu di samping itu sesungguhnya tidaklah benar apabila Kranebung itu mengatakan bahwa kedaulatan atau sovereignty itu tidak dapat dipakai sebagai kriteria, sebagaimana halnya Schelling mempergunakan sebagai kriteria untuk membedakan antara negara serikat dengan perserikatan negara. Seperti tadi di atas dikatakan, Kranebung menyatakan bahwa pendapat Schelling dalam hal ini adalah kurang kuat, lemah, karena pengertian kedaulatan itu sendiri masih sangat kabur. Pendapat Kranebung ini di satu pihak memang benar dalam arti bahwa pengertian kedaulatan itu hingga saat ini belum mendapatkan kesatuan pendapat, tetapi di lain pihak menyatakan Kranebung itu adalah tidak tepat, bahwa pengertian kedaulatan atau sovereignty itu bagi Schelling masih merupakan suatu pengertian yang kabur. Ini adalah tidak benar, oleh karena Schelling memakai pengertian kedaulatan atau sovereignty itu menurut pahamnya sendiri. Baginya memang telah ada yang dipakai sebagai kriteria dalam mengemukakan pendapat tentang perbedaan antar negara serikat dan perserikatan negara. Jadi bukan mempergunakan pengertian kedaulatan itu menurut paham umum, atau tegasnya bukan menurut kata sepakat dari semua negara, melainkan menurut pengertian Schelling sendiri. Menurut Schelling, pengertian kedaulatan atau sovereignty itu adalah kekuasaan tertinggi untuk mengemukakan hukum di dalam suatu negara. Jadi Schelling itu telah mempunyai pengertian yang pasti dan tetap terhadap istilah kedaulatan atau sovereignty itu. Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negaralah yang merupakan sumber hukum. Oleh karena menurut pendapat hukum itu pada hakikatnya merupakan penjelmaan atau perwujudan daripada kemauan atau kehendak negara. Jadi sekali lagi bagi Schelling itu sudah mempunyai pengertian yang pasti dan tetap tentang istilah kedaulatan atau sovereignty, maka tidaklah mungkin kalau pengertian kedaulatan atau sovereignty yang dipergunakan oleh Schelling sebagai kriteria untuk membedakan pengertian antara negara serikat dengan perserikatan negara itu diganti dengan pengertian yang lain. Setelah Kranebung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Schelling, maka beliau sendiri juga kemudian mengajukan pendapat atau ajaran tentang perbuatan antar negara serikat dengan perserikatan negara. Selanjutnya, yang kelima, perbedaan negara serikat dengan perserikatan negara menurut Kranebung. Menurut beliau, perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara itu terletak pada persoalan dapat atau tidaknya pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu membuat atau mengeluarkan peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap para warga negara daripada negara bagian. Jadi inilah yang harus dipergunakan sebagai kriteria di dalam
perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara tersebut dan bukannya letak kedaulatannya. Apabila peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah negara federal atau pemerintah gabungannya itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara atau negara bagian, maka negara federasi itu adalah berjenis negara serikat. Jadi tanpa adanya tindakan tertentu dari pemerintah negara bagian, peraturan hukum yang berasal dari pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu telah dapat berlaku atau mengikat secara langsung para warga negara di negara dari negara bagian. Sedangkan kalau peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara bagian, maka negara yang demikian ini disebut perserikatan negara. Dalam hal ini, maka apabila peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu akan diberlakukan terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka pemerintah negara bagian yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan suatu tindakan, yaitu mengadakan atau membuat suatu peraturan atau undang-undang atau pernyataan atau mungkin berupa tindakan lain yang pada pokoknya menyatakan berlakunya peraturan perundang-undangan hukum dari pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu terhadap para warga negaranya. Setelah kita mempelajari pendapat dari Schelling dan pendapat dari Kranebung tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara, maka dapatlah kita membuat suatu perbandingan antara kedua pendapat tersebut. Menurut hemat saya, kedua pendapat tersebut adalah prinsipnya sama. Menurut Schelling, negara serikat itu adalah jenis negara federal di mana pemerintah federalnya atau pemerintah negara gabungannya yang memegang kedaulatan. Jadi kedaulatan atau sovereignty itu ada atau terletak pada pemerintah negara gabungannya. Jika demikian halnya, maka tentunya pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu dapat atau berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan hukum yang dapat mengikat atau berlaku secara langsung terhadap para warga negara dari negara bagian. Maka ini adalah sesuai dengan pendapat Kranebung yang mengatakan bahwa negara serikat itu adalah negara federal, di mana negara federal atau negara-negara gabungan dapat atau berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan hukum yang sifatnya dapat mengikat atau berlaku secara terhadap para warga negara dari negara bagian. Sedangkan yang disebutkan perserikatan negara itu menurut Schelling adalah jenis negara federal di mana yang memegang kedaulatan itu adalah tetap pemerintahan negara bagian. Jadi tegasnya kedaulatan itu ada atau terletak pada pemerintah negara bagian. Jika demikian halnya, maka tentunya pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu tidak dapat atau tidak berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan hukum yang sifatnya dapat berlaku atau mengikat secara langsung terhadap para warga negara dari negara bagian. Maka ini pun adalah sesuai dengan pendapat Kranebung yang mengatakan bahwa perserikatan negara itu adalah jenis negara federal di mana pemerintah federal atau pemerintah gabungan tidak berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan hukum yang sifatnya dapat berlaku atau mengikat secara langsung terhadap para warga negara dari negara bagian. Demikian menurut pendapat saya terhadap pendapat Schelling dan pendapat Kranebung tentang perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara, yang mana kecuali telah tersebut di atas kiranya masih juga dikuatkan dengan pendapat Kranebung sendiri tentang perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan yang didesentralisir, di mana dikatakan bahwa dalam negara serikat, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar sendiri. Negara bagian wewenang mengatur sendiri untuk organisasi negaranya meskipun masih harus dalam batas yang ditentukan dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara federal. Demikianlah negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya, kiranya dapat menentukan dua jenis golongan besar, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Sedangkan keduanya masih dapat dijeniskan lagi. Negara kesatuan yang didesentralisir
dan negara kesatuan yang didekonsentralisir, sedangkan negara federasi dapat negara serikat dan perserikatan negara. Dari jenis-jenis negara tersebut di atas, ada kiranya yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Demikian seperti negara kesatuan yang didesentralisir dengan negara federasi khusus, dengan negara serikat itu terdapat persamaan serta perbedaan tersebut tertentu. Persamaan terhadap persamaan ini dalam arti bahwa di dalam kedua negara tersebut terdapat yang pertama pembagian daerah atau wilayah, hanya namanya yang berbeda. Di dalam negara kesatuan yang didesentralisir, daerah bagian itu namanya daerah, entah daerah tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3 yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan pada negara serikat, daerah bagian itu namanya negara-negara. Jadi di sini ada negara di dalam negara. Tidaklah demikian halnya pada negara kesatuan yang didesentralisir. Yang kedua, adanya dua macam pemerintah pada kedua negara tersebut, yaitu pada negara kesatuan yang didesentralisir terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan pada negara serikat terdapat pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan dan pemerintah negara bagian. Perbedaan antara sistem negara kesatuan yang didesentralisir dengan sistem negara serikat adalah bahwa perbedaan itu tidak saja terdapat pada perbedaan sebutannya, seperti sebutan daerah, provinsi, negara bagian, kanton, melainkan perbedaan tersebut sungguh-sungguh mengenai hukum positifnya, yaitu yang pertama, wewenang mengadakan atau membuat undang-undang dasar. Seperti telah kita ketahui bahwa di dalam negara serikat itu pada asasnya ada dua macam negara, yaitu negara federal atau negara gabungan itu sendiri dan negara bagian. Jadi juga ada dua macam pemerintahan, yaitu pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan dan pemerintah dari negara bagian. Sedangkan pada asas masing-masing negara bagian itu berdiri sendiri dan mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri. Jadi di sini ada dua macam undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar dari tiap-tiap negara bagian dan undang-undang dasar dari negara federasi itu sendiri, yang pada hakikatnya ini merupakan suatu perjanjian dari masing-masing negara bagian untuk mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Jadi wewenang untuk membuat undang-undang dasar dalam negara serikat baik ada pada negara federasi itu sendiri maupun pada masing-masing negara bagian. Sedangkan pada negara kesatuan yang didesentralisir, pada asasnya hanya ada satu negara, satu pemerintah negara, satu pemerintah pusat, dan padanyalah yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar, sedangkan daerah tidak mempunyai wewenang itu. Jadi dengan demikian pada negara kesatuan yang didesentralisir hanya ada satu undang-undang dasar. Yang kedua, sistem pembagian kekuasaan di dalam undang-undang dasar. Maksud bagaimana sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara federal dengan pemerintah negara bagian. Pada negara serikat, urusan apa yang menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu disebut satu persatu secara terperinci di dalam undang-undang dasarnya. Malah sering juga diadakan satu lampiran khusus untuk menyebutkan hal atau urusan yang pengurusannya itu diserahkan kepada atau menjadi wewenang pemerintah federal, dan biasanya ini adalah hal atau urusan yang menyangkut kepentingan dari semua negara bagian. Periksa misalnya konstitusi daripada negara itu sendiri. Pada waktu negara kita ini terbentuk negara serikat, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian maka wewenang atau kekuasaan negara-negara bagian hanya dirumuskan secara umum atau juga dapat dikatakan merupakan restan daripada wewenang atau kekuasaan pemerintah federal. Artinya apa yang tidak menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah federal itulah yang merupakan wewenang atau kekuasaan pemerintah negara-negara bagian.
Sedangkan pada negara kesatuan yang didesentralisir, keadaan adalah sebaliknya. Di sini apa yang menjadi urusan wewenang atau kekuasaan pemerintah pusat lah yang dirumuskan secara umum. Sedangkan urusan wewenang atau kekuasaan daripada pemerintah daerah disebutkan atau dirumuskan satu persatu secara terperinci. Di negara kita ini misalnya apa yang menjadi urusan pemerintah daerah disebutkan dan diserahkan secara tegas, jadi apa yang menjadi urusan daerah itulah yang disebutkan, sedangkan sisanya menjadi urusan pusat. Yang ketiga, tentang asal kekuasaan asli. Pada negara serikat, kekuasaan asli itu berasal dari negara-negara bagian. Oleh karena setelah negara itu bergabung membentuk suatu ikatan, maka sebagai daripada kekuasaan mereka itu diserahkan kepada pemerintah gabungan, pemerintah federal. Dan biasanya kekuasaan yang diserahkan ini adalah kekuasaannya sifatnya umum yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Maka baiknya dipusatkan supaya tidak ada kesimpang siuran. Jadi di sini ada semacam kontribusi kekuasaan dari negara bagian kepada negara federal. Lagi pula, perlu diingatkan dan diperhatikan bahwa di dalam negara serikat ini tidak mungkin setiap waktu diadakan perubahan kekuasaan pemerintah federal, pemerintah pusat karena setiap perubahan kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah pusat akan merupakan pula perubahan kekuasaan daripada kekuasaan pemerintah negara-negara bagian. Selain itu, karena kekuasaan itu asalnya dari negara bagian, maka apabila akan diadakan perubahan terhadap kekuasaan pemerintah federal, haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah negara bagian. Sedangkan dari negara kesatuan yang didesentralisir, kekuasaan asli itu ada pada pemerintah pusat, jadi segala sesuatu itu berasal dari pemerintah pusat. Kekuasaan asli yang ada pada pemerintah pusat ini kemudian sebagian daripada disertakannya atau dibiarkannya kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Biasanya yang diserahkan kepada pemerintah daerah ini adalah kekuasaan untuk mengurus hal yang sangat erat hubungannya dengan daerah yang bersangkutan. Lagi pula, menurut pertimbangan tidak akan efektif apabila hal tersebut diurus oleh pemerintah pusat sendiri. Jadi di sini ada semacam distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang keempat, tentang kedaulatan. Biasanya pada kedua negara tersebut kedaulatan ada pada pusat, jadi dapat dikatakan ada persamaan, tetapi mungkin demikian kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara kesatuan yang didesentralisir lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara serikat, terlebih pada perserikatan negara, karena di sini tiap-tiap negara bagian itu dapat dikatakan mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Yang keenam, perserikatan bangsa-bangsa. Liga Bangsa dulu dan perserikatan bangsa sekarang pun merupakan subjek hukum seperti negara dari ada hukum antara bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa yang ada di New York itu sesungguhnya bukanlah merupakan suatu negara, bukan pula merupakan perserikatan negara, melainkan adalah merupakan suatu organisasi internasional, organisasi antara bangsa-bangsa di mana bergabung negara-negara. Organisasi ini dikatakan berdasarkan atas the principle of the sovereignty, equality of all the members, dan atas kooperatif. Masalahnya yang sering timbul ialah bagaimana sifat hukumnya daripada perserikatan bangsa tersebut. Dalam hubungan ini, Sir John Fisher William dalam suatu ceramahnya di debat International Law Association dengan judul The Status of the Language of Nations in International Law, antara lain menyatakan bahwa apabila masalah sifat hukum daripada perserikatan bangsa-bangsa itu dikemukakan secara tidak salah pula, maka disambutlah kita dengan suara banyak yang serupa dalam pembagian pihak yang berkuasa yang secara dulu mendahului menyatakan hal-hal tentang ketidakan organisasi itu. Perserikatan bukanlah merupakan negara, bukan pula merupakan negara besar. Pernyataan ini adalah betul, akan tetapi hal ini adalah merupakan pernyataan belaka.
komentator Inggris yang resmi telah menyatakan tentang perserikatan itu sebagai a living organism. Pernyataan ini betul pula, dan dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa organisasi yaitu Perserikatan Bangsa mempunyai badan menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban dan pula mempunyai kekayaan. Memang demikian keadaannya, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mempunyai pengurus yang disebut Dewan Rapat yang terdiri atas utusan anggotanya, pegawai-pegawai sendiri, kantor, sekretariat, dan alat-alat perlengkapan tidak dapat diganggu-gugat seperti pada diplomat. Semua itu disebutkan dengan tegas di dalam piagam-piagam daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Lahir pada masa Perang Dunia Kedua pada tanggal 26 Juni 1945 dalam suatu konferensi internasional di San Francisco, dan dalam piagam itu pula ditetapkan sebagai badan utama daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah yang pertama Generasi Assembly atau Majelis Umum. Ini terdiri daripada wakil-wakil negara anggota, atau dalam majelis ini setiap negara anggota mempunyai satu suara. Yang kedua Security Council atau Dewan Keamanan. Ini terdiri dari 5 anggota tetap yang masing-masing mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Tiongkok nasionalis. Yang ketiga, Economy and Social Council atau Dewan Ekonomi atau Sosial. Ini terdiri dari 18 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk jangka waktu 3 tahun. Adapun tugasnya ialah mengkoordinir aktivitas badan khusus untuk memajukan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial, kesejahteraan umum, dan mengawasi pelaksanaan hak asasi serta kebebasan fundamental manusia. Yang keempat, Trusteeship Council atau Dewan Perwakilan. Ini anggotanya terdiri dari negara-negara besar dan mengurus daerah-daerah perwakilan. Yang kelima, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Mahkamah ini berkedudukan di Den Haag, Nederland, yang anggotanya dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Yang keenam, Sekretariat atau Sekretariat. Sekretariat ini dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atau usul Dewan Keamanan. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris jenderal tadi dibantu oleh suatu staf sekretariat. Ini berfungsi untuk International Civil Service sebagai pamong praja internasional. Dalam pasal 1 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tentang maksud dan tujuan daripada organisasi itu sendiri, yang mana hal itulah yang sesungguhnya mendorong untuk terdirinya Perserikatan Bangsa. Tujuan tersebut adalah yang pertama, membebaskan manusia dari ancaman perang, jadi memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan mengadakan perhubungan persahabatan antar bangsa. Yang kedua, memulihkan kepercayaan orang atas hak asasi manusia, atas martabat dan nilai diri manusia, atas hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta antara bangsa-bangsa kecil dan besar. Yang ketiga, menetapkan syarat dengan mana dapat dipertahankan hak serta ditaati kewajiban yang timbul dari traktat serta dari sumber lain dari hukum antar bangsa-bangsa. Yang keempat, mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup ke daerah yang lebih tinggi dalam alam kebebasan yang lebih besar. Negara-negara yang mengadakan perjanjian serta melahirkan piagam tersebut disebut organelle members. Dengan piagam itulah para organelle members itu secara sukarela memberikan kewajiban negara kepada anggota, dan dalam piagam itu pula ditentukan bahwa membership is open to all or fair pitch loving, which is the obligation contained in the chapter, and in the judgment of the organization are able and willing to carry out this obligation. Pasal 4.
Ketentuan ini sebenarnya mempunyai arti yang penting. Dia menjamin dengan kalimat yang terakhir itu, sampai pada satu tingkat tertentu akan ada homogeniter dalam organisasi bangsa ini. Permohonan untuk menjadi anggota diputuskan oleh General Assembly di sidang umum atau majelis umum atas usul dari Security Council, Dewan Keamanan. Jadi pemerintah itu berdasarkan atas persetujuan organisasi ini. Karena ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum, pada Dewan Keamanan dibebankan tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan. Anggota-anggotanya ada 11 masing-masing dan satu suara. 5 dari anggota-anggota ini adalah anggota tetap, seperti yang kita sebutkan adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Tiongkok Nasional. Anggota yang lain diganti setiap 2 tahun dan ini dipilih oleh General Assembly dengan 2/3 suara, dan untuk keputusan Dewan Keamanan diperlukan 7 suara. Dan diantaranya itu harusnya ada suara dari anggota tetap semuanya. Jadi dengan demikian tiap-tiap anggota tetap ini mempunyai hak veto. Sidang umum harus diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun, dan yang dapat diselesaikan adalah segala masalah tentang masuknya bidang piagam, dan dapat pula menentukan pula usul terapi. Sidang umum tidak dapat membicarakan masalah yang secara esensial adalah termasuk dalam jurisdiksi dalam negara. Dari suatu negara, anggota sidang umum terbagi menjadi 6 komisi, yaitu yang pertama Komisi Politik dan Keamanan, kedua Komisi Ekonomi dan Keuangan, yang ketiga Komisi Sosial dan Kulturil, yang keempat Komisi Struktur, yang kelima Komisi Administrasi dan Anggaran, yang keenam Komisi Masalah-Masalah Hukum. Adapun asas yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari Piagam ialah bahwa pertama, Perserikatan Bangsa didirikan atas dasar kedaulatan yang sederajat dari semua anggota. Yang kedua, semua anggota harus melaksanakan dengan etikat baik semua kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan piagam. Yang ketiga, sengketa internasional akan diselesaikan dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional tidak terganggu. Yang keempat, segenap anggota tidak akan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan teritorial atau kemerdekaan setiap negara atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai dengan piagam. Yang kelima, segenap anggota harus membantu Perserikatan Bangsa dalam tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan piagam, dan tidak akan membuat negara mana terhadap siapa dilakukan tindakan-tindakan itu. Yang keenam, Perserikatan Bangsa harus menjamin agar negara yang hukum anggota Perserikatan Bangsa bertindak sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh, Perserikatan Bangsa tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah dalam negeri dari setiap negara atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa. Dilihat dari sejarah serta aktivitasnya, Perserikatan Bangsa lebih baik dan lebih maju daripada Liga Bangsa dulu, terutama dalam penyelesaian masalah internasional. Demikian mungkin benar ucapan bila organisasi internasional ini telah ada sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama, maka kiranya Perang Dunia Pertama itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan demikian pula hanya dapat menghadapi keadaan internasional dewasa ini sehingga Perang Dunia ketiga dapat dielakkan mudah-mudahan.